Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has grown rapidly over the years and positioned itself to become a leading institution in Indonesia and in the region. It was established on March 5, 1946 as the oldest Faculty of Medicine in Indonesia. It aims to become an innovative and excellent Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing with international standards and to always serve the nation and humanity with national cultural values based on Pancasila. The mission of the faculty is to improve public health status through education, research, and excellent services based on local wisdom, ethics, professionalism, and evidence-based science integrated in the academic health system. Various study programs in Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has successfully achieved accreditation, such as TRUP-Ed, Asian University Network Quality Assurance, and Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities at the international level, and the Indonesian Board of National Accreditation for Higher Education and Indonesian Accreditation Agency for Higher Education and Health at the national level. Supported by lecturers, including professors, and supporting staff, departments, research centers or working groups, Universitas Gadjah Mada Academic Hospital, Central Public Hospital, Dr. Suraji Tirtonegoro, and Dr. Sarjito Teaching Hospital, which is currently accredited by Joint Commission International for Academic Medical Center. The faculty offers undergraduate programs, graduate programs, medical specialist programs, and combined degree programs. Every year, over 500 undergraduate students and 600 graduate students are enrolled. The faculty continually develops and improves a flagship program called Continuing Professional Development through guest lectures, seminars, symposia, and workshops. Moreover, the faculty is equipped with IT facilities and information systems that are integrated with the university system, video conference facilities and webinar, a computer-based test room in a convenient academic atmosphere, and a green campus. Supported with comfortable workspaces, museums, sports facilities, and disabled-friendly buildings. Active partnerships and strong collaborations have become inseparable parts of our faculty, without which progress in education, research, and community service would not have been achieved. Our international partnerships create ample opportunities for student and staff exchange, research collaborations, community services, as well as development of international double degree and sandwich programs at the undergraduate and graduate level. For over 75 years, we have been preparing leaders committed to addressing the health challenges of today and tomorrow. I would like to invite you to join our researchers,
educators, practitioners, and students to improve the health and well-being of humankind. I would like to welcome you to the Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada. Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada adalah penyelenggara pendidikan strata 3 di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan. Kami memiliki 6 bidang keilmuan kedokteran dan kesehatan, yaitu biomedik, kedokteran klinis, kesehatan masyarakat, keperawatan, pendidikan kedokteran dan kesehatan, serta gizi kesehatan. Kurikulum program studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan dirancang secara cermat, direview secara berkala, disesuaikan dengan standar pendidikan yang berlaku, serta berorientasi pada kurikulum berbasis luaran atau outcome-based education. Proses pembelajaran dirancang dalam 6 hingga 8 semester dengan timeline yang terstruktur di setiap semester agar mencapai kelulusan tepat waktu. Semester 1 dan 2 akan berfokus pada perkuliahan, mata kuliah dasar umum, dan penunjang disertasi, serta pelatihan-pelatihan tersertifikasi. Pada semester 3 dan 4, mahasiswa akan melakukan seminar pra-kompre dan ujian komprehensif. Penelitian disertasi dilaksanakan pada semester 4 hingga 5, diikuti dengan penulisan hasil dan publikasi di jurnal internasional pada semester 6 sampai 8. Dalam melaksanakan pendidikan di program studi doktor ilmu kedokteran dan kesehatan, diampu oleh dosen-dosen dan promotor yang berkualitas, serta merupakan pakar di bidangnya. Program studi di bawah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM ini juga memiliki sarana dan prasarana pendidikan maupun penelitian yang memadai serta atmosfer akademik yang kondusif. Selain kegiatan perkuliahan, Prodi juga menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kompetensi mahasiswa. Pelatihan wajib bagi mahasiswa seperti Good Clinical Practice, Good Clinical and Laboratory Practice, Good Health Research Practice, serta Systematic Literature Review. Untuk membantu mahasiswa dalam analisis statistika dan penulisan artikel publikasi, tersedia layanan klinik statistik dan klinik bahasa yang dapat diakses oleh mahasiswa S3. Prodi juga menyelenggarakan program MEMO, yaitu program mentoring dan mentoring pada 2 semester pertama. MEMO 1 membantu mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik yang baru, untuk memantapkan topik disertasi dan didampingi oleh para mentor. Dilanjutkan dengan MEMO Systematic Review pada semester 2 untuk memantapkan orisinalitas penelitian disertasi melalui systematic review. Secara kontinu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi di awal semester kepada seluruh angkatan untuk mengetahui perkembangan studi mahasiswa. Untuk meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa serta peningkatan kapasitas program studi, kami juga mengembangkan program kerjasama internasional dalam bentuk joint supervision dan double degree dengan beberapa institusi terkemuka, serta berpartisipasi dalam organisasi Orpheus, yaitu Organization of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System.
Berbagai upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di program studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM. Kami berharap melalui program ini dapat terlahir dokter-dokter yang dapat mengembangkan ilmunya dengan baik untuk berkontribusi memecahkan berbagai masalah kesehatan di Indonesia, serta berperan sebagai pemimpin keilmuan yang berkarakter sesuai dengan visi dan misi program studi. Mari bergabung bersama kami.
Ujian terbuka program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atas nama Dr. Gigi Sri Utami MPH dengan judul disertasi hubungan antara tingkat keparahan periodontitis dengan oral health related quality of life pada lansia dengan diabetes mellitus tipe 2 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum acara dimulai, akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gadjah Mada.
tim penguji dipersilahkan menempati tempat duduknya masing-masing. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Promovenda Dr. Gigi Sri Utami MPH menempatkan diri di podium. Ketua Tim Penguji Dr. Ahmad Hamim Sadewa PhD, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, mewakili Dekan membuka rapat untuk melangsungkan ujian terbuka. Dengan ini, rapat untuk melangsungkan ujian terbuka bagi Promovenda Saudari Dr. Gigi Sri Utami MPH dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan tim penguji ujian terbuka promosi doktor bagi Promovenda Saudari Dr. Gigi Sri Utami MPH. Tim penguji terdiri atas 1. Profesor Dr. Hadi Kusnanto, SO, DRPH dari FK KMK UGM selaku promotor sebagai anggota. 2. Dr. Gigi Dibyo Pramono, SO, MDSC dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM selaku co-promotor sebagai anggota. 3. Dr. Vina Yanti Susanti, SPPD, KEMD, MSc, PhD dari FK KMK UGM selaku tim penilai sebagai anggota. 4. Dr. Gigi Sri Widiati, MPH dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM selaku tim penilai sebagai anggota. 5. Dr. Gigi Dewi Agustina, MDSC dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM selaku tim penilai sebagai anggota. 6. Dr. Ida Dewa Putu Pramantara Setiabudi, SPPD, Kager dari FK KMK UGM selaku penguji internal sebagai anggota. 7. Dr. Gigi Ika Andriani, SP Perio, MDSC dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku penguji eksternal sebagai anggota. Saya sendiri, Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FK KMK UGM, mewakili Dekan sebagai Ketua. Terlebih dahulu saya bertanya kepada Saudari Promovenda, apakah Saudari sehat dan siap untuk diuji pada ujian terbuka ini? Siap, insya Allah, Dok. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Hadi Kusnanto, SO DRPH selaku promotor memperkenalkan calon dokter. Calon dokter, nama Sri Utami, instansi asal Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tempat tanggal lahir Magelang 12 Juni 1979. Riwayat pendidikan S1 dan profesi kedokteran gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM lulus tahun 2007, pendidikan S2 dari Prodi IKM Peminatan FETP FKKMK UGM lulus tahun 2015, pendidikan S3 program studi doktor FK KMK UGM lulus tahun 2024, insya Allah pada hari ini. Riwayat pekerjaan, Instruktur Skills Lab Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2007 sampai 2009,
dosen tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2009 sampai sekarang, anggota bidang penelitian dan pengembangan Ikatan Peminat Kesehatan Gigi Mulut Indonesia 2018 sampai 2023. Data akademik tahun angkatan 2019. Tim pembimbing saya sendiri Prof. Dr. Hari Kusnanto SUD RPH SP KKLP, co-promotor Dr. Gigi Dibyo Pramono SU MDSI. Judul disertasi, hubungan antara tingkat keparahan periodontitis dengan oral health related quality of life pada lansia dengan diabetes mellitus tipe 2 di Provinsi DIY. Topik penelitian adalah keterkaitan antara periodontitis dengan oral health related quality of life dan diabetes sebagai latar belakangnya, terkendali atau tidak terkendalinya diabetes. Metode penelitian adalah suatu cross-sectional study, penelitian analitik, observasional, dengan sampel dari Daerah Istimewa Yogyakarta dari para peserta Prolanis dengan pengukuran untuk periodontitis dan keterkendalian diabetes, dan dependent variabelnya adalah oral health related quality of life. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada hubungan antara periodontitis dengan oral health related quality of life dan diabetes mellitus tipe 2. Keterkendalian dari diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan modifier, memberikan modifier efek terhadap hubungan antara tingkat keparahan periodontitis dengan kualitas hidup lansia. Kedua hasil penelitian tersebut belum pernah dikaji dan merupakan novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Terima kasih Prof. Hari Kusnanto yang sudah menyampaikan atau memperkenalkan calon doktor. Sebagai penghormatan untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Dr. Gigi Ika Andriani, SPP Rio MDSC, selaku penguji eksternal untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Venda Dr. Tami, saya ingin mengajukan pertanyaan bahwa ketika Prof. Venda melakukan penelitian di lapangan, itu kemudian apa yang bisa diambil kesimpulan pada masyarakat khususnya penyakit periodontal, diabetes mellitus, dan juga lansia. Itu saja yang saya tanyakan untuk nomor 1. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD. Kemudian matur nuwun Dr. Ika Andriani, spesialis Perio MDSC, yang sudah memberikan saran masukan kepada kami sejak ujian tertutup 1 bulan yang lalu. Matur nuwun sangat Dr. Ika. Kemudian pertanyaan Dr. Ika terkait hasil penelitian saya ini dikaitkan dengan periodontitis, DM, dan lansia. Apa yang harus saya sampaikan kepada responden atau masyarakat? Apa kesimpulan yang sudah ditemukan? Baik. Baik, izin menjawab. Untuk kesimpulan pada penelitian saya ini, yang pertama, ada hubungan antara periodontitis dengan quality of life atau kualitas hidup lansia dengan DM tipe 2. Tapi di hubungan ini dimodifikasi oleh adanya DM tipe 2. Jadi DM tipe 2 di sini adalah sebagai
modifier effect, Dok, untuk hubungan antara periodontitis dan quality of life. Modifier effect ini adalah sifatnya bisa memperkuat dan memperlemah hubungan antara periodontitis dengan quality of life. Pada lansianya juga seperti itu, nggih? Iya, Dok, ini pada lansia. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya yaitu kemudian setelah mengambil kesimpulan itu, apakah yang akan disarankan oleh Promovenda kepada pemegang kebijakan berdasarkan hasil dari disertasi tersebut? Baik, terima kasih Dr. Ika untuk saran hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya ini selain tadi DM tipe 2 sebagai modifier effect, juga secara teori menyampaikan atau dapat disampaikan bahwa ada hubungan two-way relationship atau bidirectional relationship antara periodontitis dengan DM, di mana DM ini bisa memperparah keadaan periodontitis melalui beberapa pathway. Yang pertama adalah terkait gangguan mikrovaskuler, kemudian yang kedua adalah hasil glikosilasi non-enzimatik. Ini bisa memperparah periodontitis. Kemudian dari periodontitis, Dok, ini juga bisa memperparah kondisi atau level HbA1c dalam darah. Jadi ketika ada periodontitis, kemudian ada peradangan, di sana ada mediator inflamasi, ada TNF alfa, kemudian interleukin 1, interleukin 8 dan lain sebagainya yang mediator inflamasi ini dalam satu aspek juga bisa menyebabkan keparahan resistensi terhadap insulin. Jadi berdasarkan hal tersebut, saran kami dari hasil penelitian ini adalah sangat penting untuk menyadari atau kita menyampaikan edukasi kepada lansia atau kepada pasien kita lansia yang menderita DM bahwa periodontitis ini juga akan meningkatkan level HbA1c dalam darah, atau sebaliknya yang mempunyai periodontitis ini juga kemungkinan ada faktor risiko ke arah diabetes mellitus. Untuk saran kepada kebijakan, karena setting penelitian saya di Prolanis, saran kami adalah dan pengalaman saya di lapangan, saran kami adalah ada keterlibatan dokter gigi di program Prolanis, karena ini sangat penting sekali, di mana peserta Prolanis ini sebagian besar adalah penderita DM, terutama DM tipe 2. Itu saran kami yang pertama. Kemudian yang kedua adalah periodontitis ini juga diperparah oleh kondisi oral hygiene. Jadi oral hygiene ini juga dipengaruhi pertama oleh perilaku menyikat gigi, kemudian juga cek ke dokter gigi 6 bulan sekali, terutama scaling karena kaitannya dengan periodontal. Jadi menurut kami saran kepada pemegang kebijakan yang kedua adalah perawatan scaling ini bisa diterapkan di fase 1, di mana fase 1 ini Prolanis, program Prolanisnya sangat aktif. Kemudian kalau diintegrasikan dengan tadi ada dokter gigi, kemudian perawatan scaling sebagai pencegahan keparahan periodontitis yang nanti akan berimbas kepada keparahan DM tipe 2, saya rasa saran ini cukup perlu dipertimbangkan, kata dokter. Oke, terima kasih Dr. Tami. Terima kasih Dr. Ika. Prof, terima kasih. Terima kasih Dr. Gigi Ika Andriana yang sudah menyampaikan tadi beberapa pertanyaan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Dr. Ida Idewa Putu Permantara Budi, SPPD K Geriatri, sebagai penguji internal untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Dr. Hamim. Kepada Promovenda ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita lihat demografi usia lanjut IDIY, itu sebagian besar pendidikannya menengah ke bawah dan di pedesaan umumnya. Ya, Prolanis ini kan sudah banyak juga di puskesmas ya. Pertanyaan saya adalah
model atau apa yang bisa diberikan sebagai promosi dan edukasi kepada kelompok ini dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan oral health related quality of life. Baik, kami ucapkan terima kasih kagem Dr. Ida Idewa Putu Pramantara Setiabudi, SPPD Kanker. Matur nuwun sangat atas bimbingannya sejak ujian tertutup saya, Dokter. Izin menjawab model edukasi atau dental health education untuk meningkatkan kualitas hidup lansia pada daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Yang sudah pernah saya lakukan di Prolanis, Dokter, mungkin saya izin menyampaikan adalah yang pertama terkait literasi oral health-nya. Jadi kami melakukan penyuluhan di Prolanis karena mengingat tingkat pendidikan yang menengah ke bawah tadi, Dokter. Jadi saya startnya mulainya adalah dengan penyuluhan, kemudian penyuluhan selesai saya pindah lagi ke step berikutnya adalah saya membagikan buku saku, Dokter, buku saku untuk lansia, bagaimana melakukan sikat gigi mohon maaf untuk gigi yang nyun sewu sudah ompong, jarang-jarang mengaten. Kemudian di buku saku itu juga saya sampaikan dan ada gambar ilustrasi bagaimana membersihkan gigi tiruan bagi yang menggunakan gigi tiruan. Kemudian ada anjuran tadi 6 bulan sekali untuk ke dokter gigi atau ke aktif di Prolanis. Mekaten, Dokter Dewa. Ya. Yang kedua, terutama bagi subjek Promovenda ini kan banyak di Prolanis ya. Kira-kira saran atau rekomendasi apa yang bisa disampaikan, baik itu kelembagaan, misalnya puskesmas, dinas, maupun sistem yang tentunya di layanan primer ini, ya, agar bisa dilaksanakan berbasis pada hasil penelitian Promovenda. Baik, terima kasih Dokter Dewa. Jadi izin menjawab untuk saran dari hasil penelitian ini untuk kelembagaan maupun puskesmas ataupun klinik Pratama terkait hasil saya bahwa ternyata DM tipe 2 itu memodifikasi efek hubungan antara periodontitis dengan quality of life. Jadi intinya saran kami adalah untuk bagaimana kondisi rongga mulut peserta lansia Prolanis ini bisa terjaga sehat, terutama jaringan periodontalnya, untuk kemudian tidak memperparah level gula darahnya, atau sebaliknya tadi Dok DM-nya supaya bisa kita edukasi supaya menopo dalam level terkendali sehingga tidak memperparah periodontitisnya. Tentunya ini multidisipliner ya Dokter untuk menangani pasien DM tipe 2 yang mempunyai manifestasi atau komplikasi di rongga mulut. Nah, saran kami adalah tadi pertama adalah keterlibatan kami pihak dokter gigi masuk dalam program Prolanis, Dokter. Karena tadi hubungan bidireksional antara kedua variabel ini. Kemudian yang kedua adalah terkait yang selama ini mungkin di Vaskes 1 baik di puskesmas ataupun di Vaskes 1 swasta, scaling yang merupakan perawatan paling pertama untuk kesehatan periodontal ini tidak masuk dalam Vaskes 1. Jadi mungkin saran kami adalah scaling ini bisa masuk dalam BPJS ataupun JKN di Vaskes 1 supaya nanti terintegrasi dengan menopo Prolanisnya. Jadi dokter gigi masuk, tapi juga perawatannya difasilitasi oleh difasilitasi oleh BPJS. Mekaten Dokter. Oke, ya, sampun. Saya puas dengan pertanyaan jawabannya. Ya, terima kasih Dokter Dewa. Selanjutnya saya persilakan kepada Dokter Gigi Dewi Agustina, MDSC, selaku penguji tim penilai memberikan pertanyaan-pertanyaan. Matur nuwun Dr. Hamim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Dr. Utami, insya Allah siang ini bisa diwisuda menjadi dokter, ya. Amin. Pertanyaan saya ya, Dr. Utami, yaitu kita tahu bahwa pada lansia itu kan sering sekali terjadi perubahan atau gejala-gejala medis ya, terkait dengan perubahan komposisi tubuh yang mungkin kita sebut sebagai geriatric syndrome. Dan itu pada lansia kan ada 14 geriatric syndrome. Yang ingin saya tanyakan, dari variabel-variabel yang diteliti Dr. Utami pada subjek yang direkrut tersebut, kira-kira variabel mana yang paling relevan dengan geriatric syndrome itu? Yang geriatric syndrome yang mana yang paling relevan dan alasannya apa? Makatan Dr. Utami. Baik, matur nuwun sanget. Dr. Kiki Dewi Agustina MDSC, matur nuwun sanget sudah membimbing saya sejak seminar proposal nggih Dok, matur nuwun sanget sampai hari ini. Izin menjawab dokter, jadi untuk geriatric syndrome yang ada 14 mulai dari immobility, kemudian instability, kemudian intellectual impairment, infection, kemudian inanition atau malnutrition dan sebagainya. Yang paling berhubungan dengan hasil penelitian saya menurut saya adalah I-nya infection dokter, karena di sini adalah ada periodontitis, di sini ada infeksi sehingga bisa kemudian risiko infeksi itu sangat tinggi pada lansia. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah inanition atau malnutrition, di mana malnutrisi di sini pada lansia biasanya disebabkan oleh adanya gangguan pengecapan, kemudian gangguan pengunyahan, kemudian gangguan pencernaan. Nah, gangguan pengecapan ini bisa juga terjadi akibat konsumsi obat-obatan jangka panjang. Di sini responden saya adalah DM, di mana sudah konsumsi jangka panjang obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah gangguan pengunyahan. Gangguan pengunyahan di sini juga bisa disebabkan karena periodontitis, dokter. Jadi periodontitis, kemudian gigi sakit, daerah sekitar gigi juga sakit, sehingga buat ngunyah sakit, sehingga kemungkinan bisa sampai ke malnutrisi. Matur nuwun Dr. Utami. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Dr. Utami. Kita tahu bahwa penampilan klinis penyakit pada lansia itu kan tidak spesifik ya. Karena dalam hal ini penampilan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu patogenesis dari penyakit itu sendiri, juga proses aging atau penuaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah penampilan yang tidak khas ini juga berlaku untuk periodontitis pada lansia? Baik, dokter izin menjawab. Untuk periodontitis ini menurut saya adalah khas, walaupun di responden lansia, karena gejala periodontitis yang pertama, sign dan simptomnya yang pertama adalah ada kegoyahan gigi dok, kemudian kegoyahan gigi, kemudian adanya, kalau pemeriksaan klinis adanya clinical attachment loss, kemudian ada pocket periodontal, dan ketika sampai ke pemeriksaan penunjang rongsen radiologinya akan menunjukkan bahwa ada kerusakan jaringan periodontal sampai tulang alveolar. Untuk gejalanya jelas dokter, jadi pasien merasa sakit, kesakitan, buat ngunyah sakit, kemudian merasa giginya goyah. Ini masih ada waktu, saya tambah satu pertanyaan ya Dr. Utami ya. Dr. Utami, kita tahu bahwa karakteristik lansia itu kan polipatologi, polifarmasi, daya tahan tubuh menurun, daya adaptasi menurun, sehingga boleh kata kondisinya lebih kompleks ya dari pasien non lansia. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, untuk manajemen pasien lansia, terutama oral health management, itu kira-kira kan kita nggak mungkin dokter gigi melakukan manajemen sendiri ya, atau monodisiplin. Yang saya tanyakan, kalau untuk manajemen oral health-nya lansia itu yang betul seharusnya seperti apa? Apa multidisipliner atau interdisipliner atau transdisipliner ya, atau mungkin gabungan? Mohon penjelasan dan alasannya, matur nuwun.
Baik, terima kasih Dr. Dewi izin menjawab untuk manajemen pasien terkait oral health manajemennya menurut saya adalah multidisipliner dokter. Jadi di responden saya ini selain menderita periodontitis juga ada DM, diabetes mellitus, sehingga butuh penanganan secara sinergis dari beberapa disiplin ilmu. Di sini mungkin bisa mulai dari penyakit dalam, kemudian ada aspek analis gizi, kemudian dari terkait komplikasi DM, jantung, kemudian ginjal, dan juga dokter gigi. Jadi menurut saya di sini dokter gigi tidak bisa menangani pasien dengan yang complicated tadi, dokter sendirian itu tidak bisa. Jadi harus multidisipliner. Tidak, kalau yang interdisipliner bagaimana artinya bedanya dengan multi? Kalau interdisipliner tidak sebanyak multidisipliner, Dok. Ya, saya kira makaten Dr. Hamim, waktu saya kembalikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi Dewi Agustina yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Gigi Sri Widiati MPH selaku tim penguji, tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Dr. Hamim. Dr. Utami, populasi pada penelitian disertasi ini adalah peserta prolanis, ya, di mana mereka ikut prolanis tentunya sadar akan kesehatannya, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah hasil kesimpulan ini juga akan berbeda jika populasi lansia bukan prolanis? Baik, matur nuwun sanget kagem Dr. Gigi Sri Widiati MPH atas bimbingan, saran, masukannya sejak seminar proposal. Matur nuwun Dokter. Izin menjawab untuk hasil ini apakah bisa sama ketika respondennya bukan prolanis, mekaten nggih Dokter. Menurut saya kira sama Dokter, karena terkait periodontitis ini baik di prolanis maupun di non prolanis belum terjangkau dengan baik. Jadi di prolanis yang tiap sebulan sekali ada pertemuan, kemudian ada senam, ada pemeriksaan tensi, gula darah dan sebagainya, itu tidak dilakukan edukasi terkait kesehatan gigi mulut, tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi mulut. Jadi kalau dari aspek periodontitisnya dan DM tipe 2-nya, walaupun di non prolanis, menurut saya hasilnya sama Dokter. Sama. Yeah. Ya. Makasih. Pertanyaan yang kedua, dari analisis multivariate itu akhirnya ketemu 5 ya, yang berhubungan dengan oral health related quality of life. Ada periodontitis, pekerjaan, merokok, status DM, dan usia. Nah, bagaimana ya bisa menjelaskan bahwa pekerjaan tadi, status PNS ini memiliki hubungan yang paling kuat dibandingkan dengan yang lain? Baik, matur nuwun Dokter Ati. Izin menjawab untuk variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap quality of life. Yang pertama adalah tingkat keparahan periodontitis, kemudian merokok, status DM, kemudian usia dan pekerjaan. Pertanyaan dokter adalah hasil ini menyajikan bahwa PNS, pekerjaan PNS ini mempunyai hubungan yang sangat kuat untuk terhadap quality of life dibandingkan dengan ibu rumah tangga, Dok, karena titik referensinya adalah ibu rumah tangga. Izin menjawab dokter, jadi status pekerjaan di sini antara PNS dan ibu rumah tangga ini hubungannya dengan pengetahuan kesehatan gigi mulut, karena ini oral health related quality of life. Jadi quality of life terkait kesehatan mulut, tingkat
pengetahuannya dengan asumsi pekerjaan sebagai PNS dibandingkan ibu rumah tangga, oral health literasinya lebih baik, kemudian interpretasi terkait tingkat pendapatan sehingga ketika mencari perawatan kesehatan gigi mulut juga lebih baik dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Jadi terkait oral health literasi dan health seeking behavior, dokter. Oke, masih ada waktu ya. Jadi di sini tadi sudah menjelaskan tentang kebaruan dari penelitian Anda. Kemudian apa implikasinya ya? Bagaimana implikasinya dalam tata laksana DM di Prolanis ini? Baik, izin menjawab, Dr. Ati, untuk implikasi implikasi tata laksana pasien DM di Prolanis terkait kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan gigi mulut. Yang pertama tadi perawatan yang terintegrasi antara program Prolanis dengan poli gigi atau dengan dokter gigi. Kemudian yang kedua tadi terkait perawatan scaling, dokter, perawatan scaling yang memang harus diwajibkan di fase 1 terintegrasi dengan Prolanis dan terintegrasi dengan poli gigi untuk mencegah keparahan periodontitis. Ketika keparahan periodontitis ini bisa ditekan pada pasien-pasien DM, ini akan menolong kadar gula darahnya untuk tidak melonjak tinggi. Makasih, dokter. Harus ada dokter gigi di Prolanis gitu ya? Iya, ada keterlibatan. Masih 1 menit bisa? Apakah jika DM ini terkendali, kemudian periodontitis itu tidak terkait dengan oral health related quality of life? Yeah. Baik, izin menjawab dokter, karena hasil penelitian ini adalah modifier effect, di mana modifier effect ini bisa memperkuat dan memperlemah hubungan antara periodontitis dengan quality of life. Jadi kalau DM-nya terkendali, ini hubungannya menjadi lemah, dokter, hubungan antara periodontitis dengan quality of life untuk dari konsep modifier effect. Oke, terima kasih. Sampun. Terima kasih Dr. Gigi Sri Widiati. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Vina Yanti Susanti, SPPD, KMED, MSc PhD, selaku penguji tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Dr. Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Gigi Sri Utami. Dari hasil disertasi yang Promovenda dapatkan, pesan apakah yang akan disampaikan kepada para lansia dengan DM tipe 2 supaya bisa meningkatkan kualitas hidup secara seluruhnya? Silakan. Baik, matur nuwun sangat kagem Dr. Vina Yanti Susanti, SPPD KMD, MSc PhD. Matur nuwun sangat bimbingan saran masukan sejak seminar proposal, dokter. Izin menjawab untuk pesan yang kami sampaikan untuk peserta Prolanis yang di mana menderita DM tipe 2 dan periodontitis secara dominan, yaitu terkait menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, menjaga kesehatan gigi mulut, diantaranya kita bisa menyampaikan dental health education terkait bagaimana menyikat gigi dengan baik dan benar, kemudian bagaimana membersihkan gigi tiruan bagi yang menggunakan gigi tiruan, kemudian yang ketiga adalah scaling untuk supaya jaringan periodontalnya tetap sehat. Kemudian terkait DM-nya, karena DM juga memperparah periodontitisnya, adalah edukasinya ke pasien atau ke komunitas atau ke responden adalah menjaga supaya kadar HbA1c-nya tetap dalam keadaan terkendali dengan healthy lifestyle, kemudian obat-obatan diminum dengan teratur, kemudian setiap sebulan sekali ke dokter atau dokter spesialis penyakit dalam. Ya, baik, terima kasih Dr. Utami.
Kemudian pertanyaan berikutnya, kita ketahui bahwa DM tidak lepas dengan komplikasi mikrovaskuler maupun makrovaskuler ya. Nah, apakah komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler ini akan mempengaruhi terjadinya kecenderungan periodontitis pada lansia ini? Apabila iya, mohon dijelaskan secara patofisiologinya. Silakan. Baik, Dr. Vina izin menjawab. Untuk komplikasi secara makro dan mikro juga berpengaruh di jaringan periodontal, terutama dominannya adalah yang mikrovaskuler, dokter. Yang pertama adalah terjadinya gangguan mikrovaskuler, yang dimana gangguan ini akan menyebabkan gangguan distribusi oksigen dan nutrisi ke dalam jaringan periodontal. Kemudian ada gangguan difusi oksigen juga. Kemudian yang ketiga adalah gangguan pembuangan sampah metabolik juga terganggu, sehingga akan menyebabkan luka jaringan sukar sembuh. Yang pertama, Dok. Yang kedua adalah terkait pembentukan AGE, Advanced Glycation End Product, sebagai hasil glikosilasi non-enzimatik, di mana AGE ini sifatnya adalah highly oxidative compound, sehingga ketika AGE ini sampai ke jaringan periodontal menyebabkan stres oksidatif di jaringan periodontal, sehingga tadi nutrisi, oksigen dan sebagainya terganggu. Juga terkait meningkatnya bakteri anaerob karena oksigen di jaringan periodontal berkurang, sehingga periodontitisnya semakin parah, dokter. Ya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya berkaitan dengan efek penuaan pada jaringan periodontal. Mungkin saran apa yang perlu disampaikan pada orang yang dengan diabetes mellitus tipe 2 yang belum lansia untuk pencegahan terjadinya periodontitis pada saat lansia nantinya? Silakan, dokter. Baik, izin menjawab, Dr. Vina. Jadi ketika aging atau proses penuaan itu di dalam jaringan periodontal ada beberapa yang secara fisiologis mengalami penurunan. Yang pertama adalah epithelium junctional di gingiva menikop menurun ke arah apikal. Nah, ini juga faktor risiko untuk retensi plak, kemudian debris, sisa-sisa makanan dan sebagainya itu akan sangat mudah masuk di situ. Kemudian terjadinya penebalan jaringan periodontal, kemudian ada penebalan juga di sementum. Dan yang paling berpengaruh terhadap oral hygiene adalah yang tadi, dokter, yang penurunan epithelium junctional atau resesi gingiva, sehingga menyebabkan terjebaknya makanan, kemudian debris, plak dan sebagainya, yang itu akan memicu terjadinya periodontitis. Jadi untuk saran atau edukasi kita kepada pasien yang belum lansia, kalau suatu saat pasti akan mengalami secara fisiologis, dok, seperti itu. Jadi pencegahannya adalah terkait oral hygiene, dokter. Oral hygiene yang memang harus dijaga dengan ketat, diantaranya tadi scaling, dokter, selain penyuluhan edukasi, scaling, kemudian check up ke dokter gigi 6 bulan sekali. Baik, terima kasih banyak Dr. Sri Utami, saya sangat puas dengan jawaban Anda. Terima kasih, sampun, matur nuwun, Dr. Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Revina. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Gigi Dipio Pramono, SOMDSC, selaku kopromotor memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dr. Ahmad Hamim Sadewa, selaku Ketua Dewan Penguji, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Promovenda. Bu Utami, selaku Promovenda, saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam kerangka untuk meningkatkan validitas suatu penelitian, lazimnya kita melakukan beberapa hal atau beberapa upaya. Salah satunya adalah dengan menghitung jumlah subjek dalam penelitian, dalam sampel yang kita butuhkan. Untuk menghitung jumlah subjek itu biasanya kita menggunakan beberapa asumsi
Misalnya nilai alfa, nilai beta, effect size, dan kemudian power of the test. Power of the test biasanya kita set up sebesar 80%. Nah, tapi pada akhir penelitian karena ada parameter-parameter yang berubah, biasanya power of the test berubah. Bisa turun, bisa naik. Nah, pertanyaan saya, berapakah power of the test penelitian ini? Baik, matur nuwun sangat kagem Dr. Gigi Dipyo Pramono, SU MDSC sebagai co-promotor saya. Matur nuwun sangat sudah membimbing saya sejak awal sampai pada hari ini. Terima kasih dokter. Untuk power of the test pada penelitian ini, kebetulan saya tidak menghitung power of the test dokter, tapi asumsi saya adalah terkait rumus besar sampel sudah sesuai minimal sampel. Kemudian minimal sampel penelitian di saya adalah di bawah 100 dokter, dengan asumsi saya menggunakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini saya ambil dari penelitian saya. Jadi ketika saya mencari jurnal sebelumnya itu saya tidak menemukan koefisien korelasi untuk periodontitis dengan quality of life, sehingga saya menggunakan 30 sampel saya untuk menghitung nilai R-nya dokter. Dan jumlah sampel saya adalah 302. Ini sudah melebihi sampel minimal dokter. Jadi kalau seumpama, mohon maaf, saya hitung power of the test-nya sudah memenuhi 80%. Ya, saya kira juga menurut perhitungan saya secara rule of thumb, meskipun tidak dihitung secara menggunakan rumus, ini Bu Utami menggunakan kerangka konsep dengan variabel independennya sejumlah 12 ya. Berapa variabel independen? 12. 12. Kemudian kalau dengan rule of thumb itu setiap variabel independen itu membutuhkan sekitar 20 subjek, berarti dibutuhkan 12 kali 20 ya, 240. Sedangkan Bu Utami menggunakan 302 subjek. Jadi jauh di atas dari perhitungan dengan menggunakan rule of thumb. Jadi saya kira memang meskipun tidak dihitung power of the test-nya, saya yakin pasti di atas 80%. Pertanyaan yang kedua, Bu Utami, jadi setelah nanti Bu Utami dinyatakan lulus dan diwisuda di dalam majelis yang berbahagia ini bukan merupakan akhir ya, akhir dari perjuangan Bu Utami untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, tapi justru merupakan awal dari upaya-upaya penelitian untuk melakukan suatu pengembangan keilmuan dalam kerangka nanti Bu Utami akan menjadi scientific leader. Nah, untuk keperluan itu kan biasanya kita sudah punya, kita mau jalan kemana, kita mau menuju nanti hilirisasinya kemana. Nah, itu membutuhkan suatu roadmap, peta jalan. Nah, roadmapnya Bu Utami seperti apa dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya karir Bu Utami? Baik, matur nuwun sangat Dr. Dipyo. Untuk roadmap penelitian sebenarnya di UMY sudah kagungan satu-satu nggih Prof Nurul, tapi saya tidak hafal dokter. Untuk mungkin saya bisa matur nuwun sangat pertanyaannya, ini juga memasukkan kepada saya dokter. Jadi untuk roadmap penelitian saya terkait keberlanjutan hasil penelitian ini adalah saya akan tetap fokus di komunitas lansia, walaupun tidak hanya prolanis. Kedepannya saya akan memperluas baik penelitian, baik pengabdian itu di prolanis, tidak hanya di prolanis, mohon maaf, tapi saya berfokus di lansia, baik prolanis maupun non prolanis dokter, karena di prolanis sendiri tadi terkait kesehatan gigi mulut masih belum terjangkau, apalagi yang di luar prolanis dokter, dan apalagi yang tadi disampaikan Dokter Dewa di pedesaan yang menengah ke bawah.
selain penelitian juga pengabdian dokter nanti untuk meningkatkan tadi yang saya sampaikan health literasinya, meningkatkan skill bagaimana menyikat gigi dengan baik dan benar. Kemudian mungkin suatu saat juga ada menopol sikat gigi yang khusus untuk lansia. Ya, jadi saya kira end product dari roadmap Bu Utami nanti tidak harus berwujud sesuatu yang tangible, yang berwujud fisik ya, tapi bisa berupa misalnya guideline atau pedoman praktek klinik atau mungkin policy brief untuk memberikan masukan kepada pembuat regulasi atau kepada BPJS dalam proses untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Saya kira saya puas dengan jawaban Dr. Utami dan saya kembalikan waktu kepada Dr. Ahmad Hamim Sadiewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dibyo Pramono. Yang terakhir kami persilakan kepada Profesor Dr. Hari Kusnanto, SO DRPH SPKKLP selaku promotor memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Dr. Hamim atas kesempatan yang diberikan. Dr. Sri Utami, pertanyaan saya yaitu bahwa dari hasil disertasi ditemukan bahwa DM merupakan moderating variables atau moderator variables atas hubungan keparahan periodontitis dan oral health quality of life. Bedanya moderating variable dan mediating variable apa? Karena bisa juga dalam disertasi ini ditemukan mediating variables. Bedanya apa? Matur nuwun sangat kagem Profesor Dr. Hari Kusnanto, SU Doctor of Public Health. Matur nuwun sangat atas bimbingannya dokter sebagai promotor saya, atas bimbingan saran masukannya. Izin menjawab dokter untuk perbedaan antara variabel mediating variable dan moderator variabel. Yang pertama adalah kalau variabel moderator atau pengubah efek atau modifier ini mempengaruhi variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependent. Jadi mengidentifikasi kondisi apa yang atas kejadian suatu efek, mengidentifikasi kondisi apa yang menyebabkan suatu efek atau suatu kejadian. Kalau variabel mediasi atau mediating variable adalah variabel perantara dokter. Jadi mengidentifikasi bagaimana dan mengapa terjadi hubungan antara independent variable dengan dependent variable. Jadi yang mediating menika perantara, kemudian yang moderator adalah pengubah efek dokter. Ya. Jadi bisakah atau apakah sudah dianalisis ya bahwa periodontitis itu memediasi hubungan antara DM dengan quality of life. Jadi misalnya diabetes tadi dijelaskan mengakibatkan perubahan-perubahan dan risiko ya, faktor-faktor risiko terjadinya periodontitis atau keparahan periodontitis. Sehingga bagaimana DM itu berhubungan dengan quality of life melalui periodontitis, mediating variable, sebagai mediating variable. Kira-kira bisa terjadi seperti itu enggak? Ya, Prof, izin menjawab untuk variabel untuk identifikasi variabel mediating ini tentunya dengan analisis statistik yang berbeda, dokter, Prof. Jadi kalau variabel moderator ini biasanya dianalisis menggunakan regresi berganda. Kemudian kalau mediating variable ini biasanya digunakan menggunakan analisis SEM atau structural equation model. Dan di penelitian saya ini saya tidak menganalisis secara SEM, Prof. Jadi saya tidak menyajikan di sini apakah periodontitis merupakan mediating variable untuk DM dan quality of life. Tapi secara
referensi, kemudian dari jurnal-jurnal ada beberapa yang memang menyampaikan bahwa periodontitis ini bisa menjadi mediating variable dokter untuk DM tipe 2 terhadap quality of life. Ya, terima kasih. Saya kira sudah cukup dari saya. Terima kasih Prof. Hari Kusnanto. Untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini rapat ujian terbuka ditunda. Rapat ujian terbuka ditunda. Tim penguji meninggalkan ruangan menuju ruangan yudisium. Hadirin dimohon berdiri. Diikuti oleh Promovenda. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Rapat ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Promovenda Saudari Dr. Gigi Sri Utami, MPH, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudari, maka dengan ini saudari dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan ijazah dan mewisuda doktor baru. Promovenda dipersilahkan mempersiapkan diri. Hari ini, tanggal 29 Februari 2024, saudari diwisuda sebagai Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Promovenda kembali ke tempat. Profesor Dr. Hari Kusnanto, SU, DRPH, selaku promotor menyampaikan pesan-pesan. Yang saya hormati Bapak Dr. Hamim Sadewa, pimpinan sidang, yang saya hormati para penguji, yang saya hormati para tamu undangan, dan khususnya Dr. Gigi Sri Utami, MPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya mempunyai privilege untuk menyebut ya, pertama kali Dr. Gigi Sri Utami, MPH. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan mencapai jenjang yang paling tinggi secara akademis. Saya mengucapkan selamat juga kepada keluarga terutama yang sudah mendampingi selama perjuangan untuk mencapai gelar ini. Saya mengucapkan selamat juga kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Fakultas Kedokteran Gigi yang mendapatkan suatu hadiah ya pada hari ini. Sudah Bu Dr. Gigi Sri Utami, MPH bisa lulus, predikatnya sangat memuaskan. Tetapi kalau saya mohon izin boleh membuka nilai ujian pada hari ini adalah 3,96. Jadi sebenarnya sangat tinggi, prestasinya sangat bagus. Memang ada persyaratan bahwa waktu tempuh yang melebihi 4 semester sebenarnya lebih sedikit, tapi sudah ya kita bisa berdalih kan ada COVID dan sebagainya, tetapi tidak ada ampun bagimu, kira-kira begitu kira. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Di Unpad saya juga menguji bahkan 3 semester. Ya, kalau lewat dari 3 semester, 6 semester, lewat dari itu tidak bisa cum laude. Jadi ini waktu ini ternyata merupakan parameter yang sangat penting.
Namun demikian saya kira Dr. Gigi Sri Utami MPH tidak perlu berkecil hati karena penelitiannya sangat bagus, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan terhadap praktek layanan terhadap khususnya lansia juga sangat penting. Jadi nanti bisa dikembangkan secara terus-menerus supaya kualitas hidup ya lansia yang mendapatkan pelayanan prolanis terutama, tapi juga nanti yang secara umum di komunitas dengan literasi baru tentang diabetes. Diabetes ini kasusnya meningkat terus, diperkirakan 2030, tahun 2030 nanti ada 30 juta penderita diabetes di Indonesia, dan saya kira dengan berbagai komplikasi ini akan menjadi beban kesehatan dan beban biaya yang besar bagi masyarakat kita. Dengan demikian kalau penelitian ini dilanjutkan tentu akan bermanfaat, dan juga bagi karir Dr. Gigi Sri Utami MPH sendiri tentu juga akan sangat baik bagi keluarga, bagi UMY juga tentunya akan sangat senang kalau penelitian ini terus dilanjutkan. Pagi ini saya mendengarkan, bangun tidur mendengarkan Led Zeppelin ya, Stairways to Heaven. Lalu saya merefleksikan, saya ini sudah pensiun kok juga masih harus naik stairways terus ya. Ada tugas terus, sampai ke surga nanti mungkin tidak pernah berhenti naik tangga. Jadi demikian pula nanti Dr. Gigi Sri Utami ini setelah lulus doktor, lalu sekarang mungkin sudah lektor kepala ya, sebentar lagi profesor. Ya, ini saya kira mudah-mudahan saya masih hidup untuk menyaksikan Dr. Sri Utami profesor ya. Diundang atau tidak diundang saya akan sangat bahagia. Ya. Dan ternyata setelah profesor juga, saya profesor itu sudah 20 tahun lebih ya. Kok ya masih terus enggak berhenti-berhenti nih naik tangga menuju surga ini ya. Nah, tetapi memang yang dibutuhkan endurance, kita tetap stamina ya, stamina yang tinggi untuk bekerja sebaik-baiknya. Saya kira sekali lagi mengucapkan selamat, dan tentu saja ada banyak kurangan kami dalam melakukan pembimbingan dan interaksi dengan mungkin karena kurang waktu juga yang bisa saya curahkan ya untuk pembimbingan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya sehingga tidak bisa optimal sampai mencapai cum laude. Tapi tidak masalah, itu sekali lagi bukan hal yang sangat utama. Yang utama adalah setelah ini bagaimana karir akademis dari Dr. Gigi Sri Utami MPH dan dalam waktu dekat Profesor Dr. Gigi Sri Utami MPH. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ade Kusdato. Sebelum ujian tertutup ini ditutup, dengan ini, sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa saudari Dr. Gigi Sri Utami MPH adalah doktor ke 6103 yang lulus ujian di UGM. Dan dengan ini rapat ujian terbuka dinyatakan ditutup. Dengan demikian, rapat ujian terbuka program Doktor Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada telah selesai. Para penguji dan Dr. Gigi Sri Utami MPH MKes dipersilahkan mempersiapkan diri untuk berfoto bersama.
Untuk selanjutnya dimohon untuk mempersiapkan diri berfoto bersama penguji dan dokter baru, perwakilan dari Rektorat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mempersiapkan diri. Dipersilahkan perwakilan dari Rektorat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dipersilahkan untuk berfoto bersama. Sekaligus kami mohon untuk mengikuti Dekanat Fakultas Kedokteran Gigi dan Kaprodi dari UMY dipersilahkan untuk bergabung